Selamat malam, Shalom. Damai di hati, saudara-saudara yang berhati, kita akan memulaikan ibadah pemuda di malam hari ini. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita dengan ibadah di malam hari ini. Dalam persiapan, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, Ku cinta keluarga Tuhan. Menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang
kami, bahkan telah menyelamatkan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kesukacitaan di hati kami. Manakala firman kehidupan ini akan memotivasi kami, di mana hidup kami ini merupakan alat kesaksian. Sebab firman ya Tuhan sebagai suluh dan pedoman pada jalan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berilah kami dan berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab 2 Tawarikh 34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. 2 Tawarikh pasal 34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancurkannya dan menghancurkan semua pedupaan-pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Sampai di sana pembacaan kita firman Allah Jaya. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang kekal. Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita sampai hari ini diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan meski masih dalam situasi sulit dan terbatas karena pandemi COVID-19. Dan sampai saat ini kita sudah minggu yang ke-9 kita berada untuk tetap terus beribadah di rumah masing-masing. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi ini kita sungguh menikmati hubungan yang tidak terbatas. Meskipun kita harus beribadah di rumah, tetapi kita memiliki hubungan yang baik. Dan dalam situasi ini, hubungan kita dengan Tuhan bukanlah hubungan yang terbatas. Kita dibatasi dengan social distancing, physical distancing, dan oleh pembatasan sosial berskala besar di beberapa provinsi yang boleh kita dengar, membuat kita semakin merasakan bahwa ibadah di rumah tidak mengurangi hikmatnya kita untuk beribadah, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara jemaat serta saudara-saudara sekalian, yang pasti kita semua sudah merindukan ada persekutuan ibadah, khususnya ibadah pemuda,
dan kita sudah sangat merindukan untuk beraktivitas normal dan tak terbatas hanya bekerja, belajar, dan beribadah di rumah saja. Mungkin tadi sebelum masuk dalam renungan sempat bercakap dengan penatua pemuda. Beliau menanyakan sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Saya menjawab tidak ada yang bisa ada jawaban yang pasti. Berbagai jawaban yang disampaikan baik melalui pendekatan ilmu kesehatan dan sebagainya, tetapi tidak bisa menjamin kapan akan berakhirnya pandemi COVID-19 saat ini. Berapa minggu yang lalu kita bersyukur karena di Sulawesi Utara tidak ada penambahan dari kasus sebelumnya. Tapi ternyata 2 hari setelah itu kita melihat penambahan yang semakin hari semakin banyak. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak bisa memprediksi kapan akan berakhir COVID-19 saat ini. Tetapi dengan iman dan tindakan kita bisa melihat. Yang menjadi pertanyaan, apakah iman itu? Iman adalah percaya. Iman adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus, yang menghidupkan dan memandu semua kehidupan kita menuju suatu tujuan. Dan tindakan adalah perilaku yang dimiliki oleh orang percaya dalam melakukan apa yang diimani. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Yakobus mengatakan bahwa iman yang tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu hakikatnya mati. Sehingga menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini, Gemim dalam bagian hidup berjalan bersama mengajak untuk melihat bagaimana iman dan tindakan pembaharuan Yosua dalam 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 7. Siapa ini Yosia? Kita bisa melihat Yosia, dia profil secara garis besar dapat kita baca tidak hanya dalam 2 Tawarik, dalam pasal yang 34 dan 35, tapi juga dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 23. Nah, saudara-saudara, secara garis besar kita bisa melihat Yosia selama 31 tahun dia diproses Tuhan untuk rencana selamat Tuhan bagi Israel. Yosia memimpin mungkin kalau dia salah dari umur 8 tahun. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yosia melakukan pembaharuan terutama di bidang keagamaan dengan membersihkan Yehuda dan Yerusalem dari tiang-tiang berhala, bukit-bukit pengorbanan tidak ada lagi di Yehuda dan di Yerusalem, serta merobohkan mesbah-mesbah dan para Baal, serta menghancurkan pedupaan-pedupaan. Semua dimusnahkan oleh Yosia, karena semua bentuk pemujaan dibenci oleh Yosia. Dari tindakan Raja Yosia ini, Allah menginginkan agar supaya manusia bertobat dan janji keselamatan Tuhan akan berlaku bagi umat yang dibaharuinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menuntut kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, serta bertobat mengarahkan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam keimanan kita, spiritualitas, membangun kehidupan berbangsa, kita saling mengakui dan menerima satu dengan yang lainnya sekalipun berbeda. Manakala kita selaku bangsa, selaku warga masyarakat, umat dan jemaat menjalani kehidupan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita semakin hari semakin gelisah
mungkin juga semakin hari semakin gerah dengan setiap hal yang kita alami, tidak bisa kemana-mana, rasa takut yang semakin hari semakin besar. Kalau kita rajin mengikuti berita, maka ada suatu karakter dari kehidupan kita yang akan membuat kita semakin merasa was-was, semakin hari semakin merasa takut dengan keadaan yang terjadi. Namun mari kita percaya, menyerahkan segala sesuatunya kita, kehidupan kita kepada Tuhan, mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat, provinsi, bahkan kota, dari gugus tugas yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Mari kita mengikuti setiap protokol kesehatan yang disampaikan. Rajin cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, menghindari kerumunan. Sekarang kalau kita bisa melihat di lemari di rumah kita masing-masing, bukan hanya ada hanger untuk baju, tetapi pasti di antara kita sudah banyak yang mengkoleksi masker. Sekarang bentuk masker ada bermacam-macam. Ada yang orang sobeke tersenyum, paling banyak tersenyum. Kita rasa siapa sampai orang berpikir tersenyum, karena biasanya orang soalnya tahu orang dah pakai masker, baku lewat dengan orang senyum. Orang ini tahu orang pakai masker, orang senyum. Akhirnya karena orang senyum, kondianya nak balas, orang berpikiran jadi negatif, langsung berpikir so sombong dia. Kita ada senyum, dia nyandak senyum. Padahal tanpa sadar orang pakai masker. Orang ini tahu kalau itu karena keseringan orang pakai masker. Akhirnya tak pikir bagus juga kalau orang ada tuh masker yang senyum, supaya biar orangnya ada senyum, PHK orang lihat juga orang senyum. Karena keseringan orang pakai masker. Karena keseringan juga orang pakai masker, orang sudah tahu, tiba-tiba langsung minum. Ini tahu ada masker. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di peribadatan kita di saat ini, kita mungkin hanya bisa lewat live streaming ataupun YouTube, tapi kita tetap terus mempunyai komitmen kita untuk mempunyai spiritualitas kita, untuk tetap terus membangun bangsa ini, tetap terus kita bersama untuk tetap melawan COVID-19 saat ini. Dengan tentu mendengar, dengan tentu melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Sekali lagi, jaga jarak, cuci tangan, rajin pakai masker, hindari kerumunan, agar supaya COVID-19 ini tetap terus kita lawan bersama, dan kita berdoa agar supaya wabah ini cepat untuk berlalu dari kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan selalu menyertai kita. Tidak ada sesuatu yang diperbuat Tuhan tanpa rencana yang sudah dipikirkan oleh Tuhan. Semua yang terjadi di dunia ini, semua dalam penguasaan Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang sekalian, marilah kita memberikan persembahan dengan mengucapkan syukur. Kita akan pujian betapa kita tidak bersyukur.
sebagai juru selamat kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa dalam kerajaan surga, bersyukur kami, karena sampai saat ini Engkau masih memperkenankan kami untuk bisa melaksanakan peribadatan. Meskipun peribadatan kami dilaksanakan di rumah kami masing-masing, ataupun kami sementara melaksanakan ibadah lewat live streaming. Kami yakin dan percaya ini semua perkenanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang bisa membatasi kami Tuhan ketika kami mau datang kepadamu. Terima kasih untuk setiap hal yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Hampir lewat seminggu kehidupan yang boleh kami jalani, kami bisa ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, bersyukur kami kepadamu, karena di saat ini Engkau memperkenankan kami untuk bisa mendengarkan sekali lagi bagaimana firman-Mu yang menghidupkan kami. Bagaimana Engkau mengajarkan kepada kami ketika kami memiliki spiritualitas untuk membangun bangsa dan negara. Ketika kami diperkenankan Tuhan untuk hidup dalam suatu masa pemuda. Biar Engkau akan memberkati seluruh kami semua Tuhan, agar supaya di masa muda ini kami tetap terus memiliki spiritualitas, semangat untuk tetap terus membangun bangsa dan negara kami, untuk tetap terus mengobarkan jiwa-jiwa muda kami untuk tetap terus melayani Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Engkau mengajarkan kami seperti Yosia, bagaimana dia tetap terus hidup menurut kehendak Tuhan, tetap terus mewartakan kasih setia Tuhan, tetap terus mengorbankan kehidupan yang hanya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan dengan semangat yang dimiliki Yosia, Engkau memberkati kami di masa muda kami ini, agar supaya tetap terus menjadi Yosia zaman sekarang. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tetap terus memberkati kami semua, memberkati tugas dan tanggung jawab yang Tuhan perkenankan kepada kami. Apapun profesi, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan perkenankan untuk kami geluti, biar Tuhan tetap terus menyertai kami dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa di saat ini Tuhan, biar Engkau tetap terus memberkati pergumulan kehidupan bangsa dan negara, terlebih seluruh dunia. Kami yakin dan percaya dengan penuh sukacita juga kami rasakan bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasanya. Di balik pandemi COVID-19 saat ini, kami bisa melihat bagaimana luar biasanya Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kuasa-Mu Tuhan. Kalau Engkau berkuasa, jadilah semuanya. Kami pada saat ini Tuhan bergumul, bermohon, biar Tuhan tetap terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab-Mu di dalam dunia ini. Dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau tunjukkan kepada kami bagaimana Engkau berkuasa. Biar pandemi COVID-19 saat ini Tuhan, kami mohon semua atas kehendak Tuhan, biarlah ini cepat berlalu dan kami bisa mewartakan serta mengumandangkan bagaimana keselamatan yang kami peroleh itu semua hanya dari Tuhan sendiri. Kami mau berdoa biar Engkau memberkati kami semua, terlebih juga Komisi Pemuda saat ini dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mereka tetap terus melayani Tuhan apapun situasinya. Kami berdoa biar Engkau tetap terus memberkati, mulai dari Penatua Saudara Nagole dalam tugas dan tanggung jawab dalam pergumulan keluarganya. Biar Tuhan tetap terus kuatkan, sehatkan dia ketika menjalani kehidupan sebagai seorang pelayan khusus. Biar Tuhan tetap terus menghibur saudara rekan kami ini, di mana Engkau telah memanggil pulang ayah yang terkasih. Tapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang selalu menghibur saudara rekan kami ini. Biar tetap terus semangat, kuat, sukacita yang besar dimiliki oleh rekan kami Penatua Inagole dalam tugas dan tanggung jawab. Memberkati juga mulai dari wakil ketua, sekretaris, asisten bendahara, seluruh anggota pemuda yang ada di jemaat ini. Kami mau berdoa dengan kasih sayang Tuhan, Tuhan melindungi mereka semua. Tugas dan tanggung jawab mereka dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa biar Engkau tetap terus menyertai persekutuan ini. Tetap terus memberi mereka kesempatan untuk mewartakan kasih setia Tuhan, tidak terbatas ruang dan waktu. Kami juga bersyukur bersama Tuhan di saat ini kami sudah memberi persembahan dengan penuh sukacita. Kami memberikan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami.
Bapa dalam kerajaan surga, biar Engkau tetap terus menyertai perjalanan kehidupan kami. Terlebih khusus kami mau berdoa, biar Engkau memberkati jemaat kami, menjadi jemaat Tuhan yang berkarya di tengah-tengah dunia ini. Seluruh pelayan khusus yang ada diberkati oleh Tuhan. Terlebih khusus mulai dari Ketua Jemaat Ibu Pendeta Frida. Biar Engkau tetap terus memberkati keluarga pelayan khususmu ini Tuhan, agar supaya dalam menjalani kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini, segala sesuatu yang dikerjakan, pelayanan yang sementara dijalankan, Tuhan berkati dimanapun ibu dan keluarga berada. Terima kasih Tuhan. Terlebih khusus kami mau berdoa seluruh anggota jemaat mulai dari kolom 1 sampai kolom 21 di dalam tugas dan tanggung jawab dalam peribadatan sampai saat ini masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Tidak mengurangi rasa sukacita kami, tidak terbatas kasih-Mu Tuhan. Kami tetap terus bersyukur, biar Engkau tetap terus memberkati jemaat kami, agar tetap terus biar menjadi jemaat Tuhan yang berkarya di tengah-tengah dunia ini. Memberkati pemerintah kami, memberkati mulai dari pemerintah pusat sampai kepada kami yang ada di kota yang tercinta ini. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang memiliki negara kami. Engkau juga yang mengetahui apa yang dibutuhkan, apa yang sementara terjadi di negara dan di belahan dunia ini. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menyiapkan waktu yang tepat untuk menyelesaikan seluruh wabah yang boleh kami alami di seluruh dunia ini. Kami mau berdoa Tuhan, biar dengan kasih setia-Mu Tuhan, dengan pengampunan Engkau mengampuni Indonesia, Engkau mengampuni bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga kami bisa melalui masa pandemi COVID-19 ini sesuai dengan waktu Tuhan. Terlebih khusus Tuhan kami mau berdoa, biar Engkau memberkati provinsi, kota kami Tuhan, agar supaya provinsi dan kota kami yang kami cintai ini tetap terus diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa, biar dengan kasih setia-Mu Tuhan, para malaikat-Mu melindungi kota kami yang tercinta, agar supaya setiap hal yang kami takutkan itu semua dihalaukan oleh Tuhan, karena Tuhan telah berkemah terhadap kota ini. Perlindungan yang sempurna terhadap kota ini. Sia-sialah orang yang menjaga kota ini kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Terima kasih, terima kasih. Ini menjadi doa dan permohonan dan ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, yang boleh kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, dan pada saat ini akan kami ucapkan itu secara bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga tahu bersalah kepada kami, dan jangan kami bercuma, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang menjadi kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Saya jemput semuanya bangkit berdiri, dan kita akan pujian yang berkata, Tuhan pimpin anakmu. Terimalah berkat Tuhan, pergilah dengan selamat dan sampaikanlah salam bagi semua orang. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Dikembalikan. Saya mengatasnamakan Ketua Pemuda Kristina Maria Gole
seluruh pemuda Jemaat Nazaret mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Raymond Lubika SAP yang dimana telah menuntut kita dalam persekutuan di malam hari ini. Sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati segala tugas pekerjaan bahkan pelayanan yang sementara dijalani. Kita angkat pujian dan berkata, "Oh Bapa." Dengan semua gereja Tuhan yang